Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izal Maula Al-Faqih dari kelas 1 D4 IPC dengan NRP 31256000072. Di sini saya akan melakukan percobaan sekaligus latihan yang ada di praktikum 5, yaitu bekerja dengan bass shell. Berikut ke percobaannya. Jadi kita langsung login dulu sebagai user dan kemudian kita masuk ke terminal ya. Oke, di sini kita masuk ke terminal. Oke, baik. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan 1, yaitu profile, di mana file profile ini dijalankan pada home directory pemakai yang login. File profile ini adalah hidden file, sehingga untuk melihatnya gunakan opsi A pada instruksi ls. Jadi kita gunakan dulu lsa, kemudian namun di sini itu tidak ada file profile ya. Jadi ketika kita more profile, maka dia akan error. Nah, ini tidak ada karena jika filenya itu tidak ada, maka sistem itu dia akan langsung mengkonfigurasi dari pusat, yaitu etc profile, jika file .profile itu tidak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu kita clear dulu. Jadi nomor 2 ini yaitu file bash logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout. Berfungsi sebagai house clearing jobs, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Melihat file bash logout dengan instruksi cat bash logout. Kita coba cat bash logout. Nah, ini hasilnya juga tidak ada ya, sama seperti yang pertama tadi. Oke, jadi lanjut ke percobaan 2, yaitu menggunakan fitur history bash. Jadi bash shell itu menyimpan history perintah yang digunakan sebelumnya, dimana dapat mengakses history dalam beberapa cara. Cara yang paling mudah adalah menggunakan panah atas, maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Oke, berikutnya berikan bash shell beberapa perintah untuk diingat. Masukkan perintah berikut dan tekan enter pada setiap baris. Oke, jadi di sini kita coba dulu. Kita clear, kita cd, lalu ls, l, etc. Nah, di sini kemudian lsl. Oke, lalu who am I, kemudian who. Oke. Nah, untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Jadi kita masukkan history. Nah, ini jadi di sini ada 88 ya jumlah perintah yang terekam di history, dimana tadi dari sebelum-sebelumnya ini root clear, job pass, dev null ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas, tetapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Jadi cara mudahnya itu menggunakan nomor pada perintah history atau mencarinya untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor. Kita gunakan tanda seru lalu nomor perintahnya. Nah, kita akan coba untuk perintah whoami. Jadi di sini whoami itu 86 kan. Jadi kita masukin tanda seru kemudian 86. Nih, whoami Izal seperti itu. Selain itu, kita juga bisa membatasi listing history untuk menampilkan hanya sejumlah perintah terakhir saja dari semua perintah yang dijalankan sebelumnya. Kita coba 5 saja, history 5. Jadi yang ditampilkan hanya 5. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus nomor tertentu dari listing history, yaitu hapus baris terakhir di history. Kita coba date. Kemudian history min D, karena history 5 ini 90, maka seharusnya ini 91. Jadi perintah date ini dia urutan 91, lalu kita hapus. Nah, jika kita tampilkan nih, maka tidak ada perintah date ya di sini ya. Perintah date-nya sudah terhapus. Oke. Kita juga bisa menghapus range tertentu ya, misal history kemudian -D, lalu nomor awal sampai nomor akhir. Jadi kita coba aja misal 50 sampai 80. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa menampilkan semua history dengan kata tertentu. Jadi history grab lalu ls. Nah, jadi dia akan menampilkan yang memiliki kata ls gitu. Kita juga bisa menghapus list history dengan history C. Jadi ini untuk menghapus list history. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggantikan string pada perintah history, ya, terutama pada perintah yang panjang. Misalnya ketika kita ketik cat /bin/bash string grep shell less, lalu kita enter, maka itu akan menampilkan semua string pada file bin/bash yang berisi kata shell. Nah, untuk keluarnya itu kita bisa menekan key, dan jika ingin menampilkan kata alias, maka kita tidak perlu menampilkan yang panjang lagi, tetapi kita cukup ketik shell alias dan tekan enter, maka akan menggantikan kata shell dengan alias. Oke, jadi di sini kita coba. Di sini kita clear dulu, kita masuk ke root. Oke, apt update. Oke, apt install
binutils. Iya, kita tunggu dulu. Oke, kemudian kita balik keluar dari root, kita clear aja. Di sini kita coba klik cat bin bash, kemudian strings grep shell, lalu less. Nah, di sini kita keluar dengan cara klik key. Nah, jadi tadi itu menampilkan string yang berisi kata shell, dan jika kita ingin menampilkan kata alias, kita bisa menggunakan shell, kemudian alias. Nah, seperti ini. Lalu tekan key untuk keluar. Oke, kita lanjut ke percobaan 3, yaitu mengubah fitur history bash. Jadi bash shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File bash history menyimpan file history yang terdapat pada home directory. Kita clear dulu, clear, kemudian cd. Jadi kita akan melihat beberapa baris pada file bash history, yaitu tail bash history. Nah, oke. Lalu kita ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tail bash history. Jadi kita coba history. Nah, seperti ini. Jadi perintah history itu dia up to date karena disimpan pada memori sistem. Oke, kita coba echo. Ini perintah saya. Lalu kita cek di history. Nah, ini ada ya. Lalu kita cek tile bash history. Nah, di sini belum ada. Jadi untuk agar di bash history itu ada, kita gunakan history a, lalu tile bash history. Nah, ini udah terlihat. Jadi ini perintah saya seperti itu. Lalu kita juga bisa history less. Ini untuk melihat perintah history terakhir. Untuk keluarnya kita bisa tekan key, dan untuk melihat lebihnya kita tekan spasi. Nah, ini udah, jadi kita key. Selanjutnya yaitu untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file ketik
berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini. Oke, kita coba wcl bash history. Oke, dia outputnya seperti ini, 91 bash history. Jadi 91 ini menunjukkan perintah history disimpan pada file history. Lalu untuk melihat jangkauan perintah history digunakan variabel hit size. Untuk melihat jangkauan history, kita ketik set lalu grab hit size. 1000 ya. Oke, lalu bila ingin memperkecil jangkauan file history, maka ubahlah variabel hit size pada script startup yang disebut .bash/rc pada home directory. Jadi echo, kita clear dulu biar nggak penuh, lalu echo hit size sama dengan 5. bash/rc, lalu export his size. Kita akan lihat set grab his size. Nah, di sini belum berubah ya. Nah, untuk mengaktifkan nilai his size yang baru, kita menggunakan source. Jadi kita akan ketik source bash/rc, lalu set grab his size, set grab his size. Nah, di sini sudah berubah menjadi 5. Kita akan mengetes ukuran dari his size. Clear dulu, echo def 0. Ya, def 0. Oke, kita coba sampai 8. Def 0. Def 0. Terakhir def 0. Oke.
kita akan cek isi history. Oke. Jadi hanya 5 perintah yang disimpan. Kita akan coba buka terminal baru. Kita ketik history, dan di sini juga 5 perintah yang disimpan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan kembalikan his size seperti semula dengan cara echo his size sama dengan 1000 bus RC. Lalu kita ekspor his size source bus RC dan set grab his size. Oke, sudah kembali ke 1000 ya. Kemudian secara default Linux ini menggunakan ignore both, yang artinya semua duplikasi berurutan dan spasi di awal perintah itu tidak akan disimpan di bus history ya. Kita akan coba ls 3 kali, kemudian kita coba mkdir his, namun kita kasih spasi di depannya, mkdir his. Lalu kita coba history. Nah, di sini ls-nya hanya 1, jadi tidak ada duplikasi, dan mkdir juga tidak ada karena jika ada spasi itu dia akan diabaikan. Kita akan coba matikan variabel his control, unset his control, kemudian kita tampilkan his control, dan kita akan lakukan kembali ls lalu mkdir his. Kita akan lihat isi dari bus history. Nah, di sini ls-nya tertulis 3 kali dan mkdir juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan ignore redux dan ignore space ke variabel his control. Kita coba echo, kita clear dulu saja, lalu echo his control, ignore redux, ignore space, bus RC. Oke, kita ekspor his control. Kemudian
kita akan menggunakan source untuk mengaktifkan his control. Lihat perubahan isi history. Source bus rc, lalu history. Sekarang kita akan mencoba erase dupes, yaitu ls. Kita coba dulu ls, lalu touch h1, lalu cd, touch ls, kemudian touch h1, kemudian cd lagi. Kita akan cek output di history. Walaupun sudah tidak ada duplikasi berurutan dan masalah, tetapi perintah yang sama tetap disimpan bus history. Oke, kita coba ya, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan erase dupe ke variabel his control. Kita coba echo his control, ignore dupes, ignore space, kemudian erase dupes, erase dupes. Bus rc. Oke, lalu export his control, lalu source.busrc. Kita akan ulang perintah di atas, yaitu ls, kemudian touch h1, cd, ls lagi, touch h1, kemudian cd lagi. Kita akan cek hasilnya lagi dengan history. Nah, di sini ls, touch, h1 dan cd hanya ada satu. Jadi erase dupes dia akan menghapus duplikasi ya. Jadi saat ditampilkan history tidak akan terjadi duplikasi, hanya satu saja yang ditampilkan. Kemudian kita akan kembalikan his control seperti semula dengan cara echo his control, ignore boot. Bus rc. Kita export, export his control, lalu source .busrc. Oke. Oke, jadi kita akan lanjut ke percobaan 4, yaitu mengubah from cell. Jadi from base cell ini dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel ps1. Selain menampilkan string static sebagai from, Anda dapat menampilkan menjadi dinamis. Contohnya,
Bila ingin menunjukkan current directory atau current time, kita bisa ketik, kita clear dulu, ps1 sama dengan t seperti ini. Titik 2. Nah, jadi 16.16.06. Selanjutnya untuk menambahkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM, kita tinggal mengubah huruf T nya menjadi huruf besar ya. Jadi seperti ini, kita enter. Nah, 420, jadi dia formatnya adalah AM dan PM, seperti itu. Kebanyakan orang menginginkan from bus menampilkan current working directory. Directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama directory. Karakter W menampilkan hanya nama directory. Jika current directory adalah home directory, maka tampil from. Oke, kita coba ps1 titik 2. Nah, jadi dia akan menampilkan seperti ini karena current directory-nya adalah home directory, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan ketik cd usr bin cd usr sbin. Nah, untuk melihat from usr sbin, kemudian kita akan ketik ps1 w.2. Oke, kita coba spin ya, seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke praktikum 5. Jadi praktikum 5 ini menambahkan otomatisasi ke from cell. Oke, kita pastikan kita di home directory. Lalu kita akan buat script sederhana untuk mengurut daftar file menggunakan echo sort list R13 titik koma mv R13 kemudian list sorter. Oke, buatlah file script di atas menjadi file executable. Oke, kita coba chmod +x sorter +x , kemudian sorter.
Jalankan program sorter di atas. Setiap shell bus menampilkan from PS1. Untuk melakukannya kita membuat variabel from command, dimana nilainya adalah nama dari program sorter. Jadi from underscore command sama dengan sorter. Ya, oke. Kemudian kita akan ketik echo cinta list. Ketik chat list dan tekan enter. Chat list. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba masukkan perintah serupa dengan nama dan nomor yang berbeda. Echo Anita 17 list. Echo Citra 30 list. Zoe Echo Zoe 25 Rian Echo Jenny 50 list. Eko Lisa 56 list. Terakhir Eko Tirta 99 list. Kita akan cek isi listnya, chat list. Oke. Jika kita menginginkan semua terminal dapat menjalankan program sorter, kita perlu menambahkan variabel from command sorter pada file konfigurasi seperti bus RC. Dan apabila ingin bus berhenti menjalankan program sorter, maka gunakan perintah unset. Oke, kita coba unset from command. Kita akan cek apakah isi environment variable from command set grep from command oke. Tes dengan menambahkan entry baru di file list. Jessica tampak di bagian bawah, yang artinya isi telah terhapus. Oke, kita coba echo Jessica 75
list, kemudian chart list. Oke, di sini Jessica tampak di bagian bawah, yang artinya isi from comment telah terhapus. Seperti itu. Kita akan lanjut ke percobaan 6, yaitu kita clear dulu. Percobaan 6 yaitu membuat bash script dan menjalankannya. Kita akan mencoba membuat file p1.sh nano p1.sh. Oke, baik, jadi kita di sini akan membuat file nano. Tadi kita sebelumnya sudah mengetik nano p1.sh. Lalu sekarang kita akan ketik echo program bash script. Oke, lalu ctrl-x kemudian y. Oke, jadi kita sudah membuat file nano. Kemudian kita akan mengubah programnya menjadi executable dengan cara ls l p1.sh. Oke, lalu chmod +x p1.sh. Oke, lalu ls l p1.sh. Dan kita akan menjalankan script dengan cara bash p1.sh program bash script, lalu sh p1.sh, lalu titik p1.sh, lalu titik garis miring p1.sh. Oke, di sini selanjutnya yaitu konvensi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai hashtag binbash. Oke, kita coba nano p1.sh. Di sini kita akan tambahkan garis berikut. Ini kita hapus dulu sebentar. Hashtag seru, lalu /bin/bash. Oke, kemudian echo sepertinya yang tadi tidak usah dihapus deh. Oke, echo program script bash kita taruh di bawahnya aja. Binbash, lalu echo program 1 bash script, Oke, X ya y
kita akan buat file p2sh nano p2.sh bin bash echo, kemudian echo program 2 bash script. Oke. Selanjutnya itu menjalankan beberapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda titik koma dan juga titik. Oke, langsung saja kita ketik cat p1.sh terus cat p2.sh. Oke, seperti ini. Bisa juga titik p1.sh dan p2.sh. Oke, seperti ini. Untuk menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok, kemudian dieksekusi sebagai proses background, gunakan tanda dalam kurung. Oke. Dalam kurung ls titik koma bu hasil, kemudian cat hasil. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke percobaan 7, yaitu job control. Kita clear dulu. Jadi di sini terdapat proses foreground, yaitu psx, dan proses background psx hasil. Ya, seperti ini. Setiap job itu mempunyai PID yang tunggal. Untuk melihat jobs yang aktif, menggunakan jobs ini, kita akan membuat file prop.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Berarti nano prop.sh bin bash while true do sleep 10 echo halo. Kemudian done. Save dengan ctrl-o dan exit dengan ctrl-x.
Oke. Buatlah file proof menjadi executable, jalankan program. Oke, kita coba chmod +x flowop.sh. Lalu comment not found. Jalankan program. Nah, jadi tadi ada kesalahan, dan di sini dia setiap 10 detik maka akan menampilkan kata halo, dan untuk berhenti kita menggunakan Ctrl C. Oke, kita akan jalankan program sebagai background flowop.sh seperti ini. Kita akan periksa jobs yang aktif. Ini sedang running. Ubah job menjadi background, gunakan fg dan nomor job atau fg. Oke. Kita gunakan fg flowop.sh. Wait. fg%1. Oke. Ini harusnya dia sudah di foreground. Kita Ctrl C dan dia akan berhenti. Dan kita cek di jobs, sudah tidak ada. Dan untuk mengembalikannya ke background, kita nyalakan dulu. Kita tekan Ctrl Z. Oke. Kemudian kita jalankan instruksi bg, yaitu bg%1. Lalu kita ketik jobs. Nah, jadi dia sudah di background ya. Oke, selanjutnya kita akan ke percobaan 8. Kita clear dulu. Jadi percobaan 8 ini yaitu untuk manipulasi stub untuk directory ya. Jadi instruksi dirs digunakan untuk melihat stub directory. Pada output hanya ditampilkan directory home yang diwakili oleh tanda strip. Kita coba dirs kita stop dulu fg%1. Oke. Oke, kemudian C. Ya, jadi kita akan menggunakan dirs. Nah,
maka tampilannya hanya akan seperti ini. Kita akan membuat 3 buah direktori, yaitu mkdir, marketing, sales, dan support. Kita akan masukkan direktori sales ke dalam stack dengan instruksi push. Maka terdapat dua direktori dalam stack, yaitu home sales dan home. Kemudian lihat direktori aktual. Kita coba push d sales. Kemudian pwd. Oke. Masuk ke direktori support, push d. Home Izal, kemudian support, kemudian pwd. Oke. Lakukan kembali untuk direktori marketing, push d marketing, pwd. Bila push dilakukan tanpa argumen, maka stack akan mengambil direktori berikutnya. Kita coba push, kemudian pwd. Kita coba push lagi, kemudian pwd. Push lagi, lalu pwd. Untuk membuat direktori sales menjadi direktori paling atas atau top stack, maka push d dapat dilakukan dengan argumen plus n, di mana n adalah nomor urut direktori tersebut. Kita coba push d plus 2, terus pwd. Nah, seperti ini. Lalu untuk menghapus direktori dari stack, kita gunakan instruksi popd. popd plus 2. Oh, salah. Harus ada spasi. Plus 2. Nah. Lalu dirs. Oke. Kita akan lanjut ke percobaan 9, yaitu alias. Jadi alias ini adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem, kita clear dulu. Itu caranya dengan alias seperti ini. Membuat beberapa alias, alias del sama dengan RMI. Oke. Kemudian alias H sama dengan history. Gunakan instruksi hasil alias ls del hasil hamor. Oke. Lalu untuk menghapus alias, gunakan instruksi un alias del, kemudian del siles. Nah, di sini muncul pesan kesalahan. Ya, jadi di sini itu muncul pesan kesalahan karena kita baru saja menghapus alias bernama del dengan menggunakan perintah un alias del. Jadi karena aliasnya sudah terhapus dan del itu bukan perintah asli Linux,
sehingga ketika kita mencoba menjalankan del files, itu sistem akan menampilkan error karena tidak menemukan perintah tersebut, seperti itu. Oke, karena semua percobaan sudah dilakukan, kita akan lanjut ke latihan. Ya baik, jadi di sini kita akan melakukan latihan. Eksekusi seluruh profil yang ada, tc profil, asumsi nama Anda student, maka edit semua profil di nama home. Jangan lupa tambahkan echo untuk menampilkan di layar. Oke. Jadi di sini kita akan masuk ke root. Kita tulis sudo nano etc profile. Oke. Lalu kita tambahkan di baris paling bawah, kita tambahkan echo profile dari etc profile. Oke. Lalu kita akan edit profile nano profile echo program dari home Izal profile. X Y enter. Oke. Lalu nano kemudian nano bus.rc oke. Lalu
kita ke paling bawah, kita tambahkan echo program dari home Izal bus RC. Home bus RC. Oke. Ketik nano bus underscore logout. Kita tambahkan echo profile dari home Izal bus underscore logout. Oke. Sini sudah. Lalu kita akan jalankan instruksi ganti user, kemudian keluar dengan perintah exit sebagai berikut. Jadi kita su clear dulu aja, su Izal. Oke. Lalu exit, kemudian su in Izal. Oke, kemudian exit. Nah, jadi perbedaannya yaitu jika su Izal itu hanya mengganti identitas user, tetapi tidak memuat ulang lingkungan sistem dari awal. Jadi yang muncul itu profile dari home Izal bus RC, dan jika su strip Izal itu mengganti identitas sekaligus melakukan login ulang, sehingga ada file etc profile dan /.profile itu juga muncul seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Edit file bus logout, tampilkan pesan terima kasih atas sesi dan tahan selama 3 detik sebelum eksekusi logout. Oke, jadi kita akan buka, kita clear dulu, kita buka nano bus underscore logout. Oke. Terima kasih atas sesi yang diberikan. Echo. Terima kasih atas sesi yang diberikan. Lalu
kita kasih tambahkan slip 5. Oke, lalu kita save. Ya, jadi setelah tadi, maka setiap kali kita ngetik exit, terminal akan diam selama 5 detik sebelum benar-benar tertutup atau keluar ya. Kita langsung lanjut saja ke nomor 4, yaitu mengganti his size dari 1000 menjadi 20. Oke, jadi di sini kita his size 20, kemudian history. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan kembali instruksi nomor 5 dari daftar. Jadi kita akan ketik 1 2 3 4 5, jadi nano 200 berapa itu, 202. Nah, seperti ini. Kita set Ctrl X buat keluar. Kemudian kita bisa menggunakan tanda seru 2. Ini akan menjalankan perintah terakhir yang kita lakukan. Lalu kita juga bisa menggunakan Ctrl P, itu untuk previous, dan Ctrl N itu untuk next, untuk memunculkan perintah sesudahnya tanpa mengeksekusinya langsung, seperti itu. Oke, kita akan coba mengeksekusi misal 208 ya, sekalian clear. Nah, dia akan clear seperti itu. Lalu apa perbedaan ls, tanda seru dan tanda tanya? Oke, kita coba dulu. Tanda seru ls. Oke, karena sini tidak muncul, kita coba ketik ls dulu, kemudian ls, dan ls. Nah, jadi tadi itu tidak bisa karena fungsi tanda seru itu sebenarnya untuk memanggil kembali ya perintah yang sudah pernah diketik. Nah, dimana tadi itu setelah kita clear, makanya dia error seperti itu. Jadi perbedaannya antara tanda seru ls dan tanda tanya, yaitu jika tanda seru ls itu akan mencari dan menjalankan perintah terakhir yang diawali dengan kata ls. Nah, kalau tanda seru tanda tanya ls tanda tanya, dia akan mencari dan menjalankan perintah terakhir yang mengandung kata ls di bagian manapun, baik di awal, tengah, atau akhir, seperti itu. Kita clear dulu. Lalu di sini kita lanjut ke nomor 5, yaitu base script. Kita akan membuat 3 script. Yang pertama nano p1.sh. Ini kita hapus saja. Lalu di sini kita ketik echo from
program P1, kemudian LSL. Kita simpan, lalu chmod p1.sh. Oke, lalu kita buat file kedua, nano p2.sh. Ini kita ubah jadi program P2, lalu who. Kita simpan, lalu chmod p2.sh. Oke, lalu kita buat P3, /bin bash, kemudian echo program P3 PSX. Lalu chmod /x p3.sh. Oke, di sini kita akan menjalankan skrip tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama, kita coba ini secara satu-satu ya. Jadi p1.sh, kemudian p3.sh, lalu p2.sh. Nah, jadi dia akan menjalankan P1 terlebih dahulu, kemudian P3, lalu P2. Kemudian kita akan menjalankan P1 secara background dengan cara ini p1.sh, lalu ampersand. Oke, kita Ctrl C, down. Lalu kita akan menjalankan ketiganya bersamaan di background dengan cara p1.sh ampersand, kemudian p2.sh ampersand, dan p3.sh ampersand. Oke, lalu Ctrl C. Ketiganya selesai. Kemudian kita akan menjalankan program 1 dan 3 berjalan berurutan, tetapi prosesnya ditaruh di background. Jadi kita kasih dalam kurung, kemudian p1.sh, lalu p2.sh, lalu ampersand. Jadi hasilnya akan seperti ini.
Oke, kita lanjut ke nomor 6 yaitu jobs. Ketikkan shell script yang melakukan loop dengan nama pwaktu.sh setiap 10 detik, kemudian menyimpan tanggal dan jam pada file hasil, jalankan sebagai background. Oke, jadi kemudian jalankan satu program utilitas find di background sebagai berikut. Find bertugas menuliskan semua file yang ada ke file dan belokkan errornya ke dev null dan jalankan semua directory Linux. Jadikan program satu sebagai foreground, tekan Z dan kembalikan program tersebut ke background. Oke, kita buat nano, kita clear dulu nano pwaktu.sh, lalu kita isi /bin/bash, lalu while true, maka do hasil slip 10, kemudian done. Kita simpan, kita jalankan di background chmod pwaktu.sh, lalu lalu kita akan menjalankan find di background. Ketik perintah ini akan mencari file dari root. Kita find files .txt dev null. Selanjutnya yaitu memindahkan program ke foreground, tekan Z dan kembalikan program ke background. Kita cek dulu menggunakan jobs, lalu kita fg %1, kemudian kita Ctrl Z dan kita kembalikan ke background. Lalu kita mematikan program dengan kill %1. Kita cek di jobs, sudah tidak ada. Jadi programnya sudah terkill atau terminate ya. Mungkin sekian video pengerjaan praktikum dari saya. Saya memohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam praktikum kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.